Amsal 19 dan 20. Pasal 19. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Sanksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa yang beroleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa yang berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak pemerintah pembesar. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raungan singa muda, tetapi kebaikan seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak berhentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa yang berpegang pada perintah pemelihara nyawanya, tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah mepiutangi Tuhan, dan akan membalas perbuatannya itu. Hajalah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas, tapi ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya di dalam pinggiran, tetapi tidak akan membalikannya ke mulut. Jika si pencemooh kau pukul, bola orang yang tak bermalam menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak menganiaya ayahnya akan mengusir ibunya, memperburukan dan memoralkan dirinya. Hai anakku, jangan lagi membenarkan dirikan kalau engkau menyimpang juga dari perkara-perkara yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Pasal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang menghuyung karenanya. Kegentaran datang dari raja adalah seperti laung singa muda. Siapa membagikan amarahnya membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi pembantahan, tetapi siapa orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin semua malas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak dapat apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah engkau menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang.
Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah perkataan orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah sebagai sandar seganti orang asing. Roti hasil pun sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berpelangan dengan siasat. Siapa yang mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya, beritanya akan padam pada waktunya. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan raca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Raja yang tidak dapat mengenal orang-orang fasik dan mengilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan kendiaan orang tua ialah uban. Pilu-pilu yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membesarkan lubuk hati. Amin.